Salam sehat. Podcast instan merupakan suatu inovasi dari Puskesmas Pondok Ranji yang mana kita memberikan informasi-informasi yang menarik bagi masyarakat Tangsel, khususnya Kelurahan Pondok Ranji. Di podcast saya instan ini juga kita membahas tentang program-program yang ada di Puskesmas Pondok Ranji. Juga kita memberikan informasi-informasi kesehatan yang terupdate bagi warga Kelurahan Pondok Ranji. Pendapat saya tentang podcast instan yaitu wadah atau proses diskusi menarik yang disajikan secara santai, jadi semua penonton atau masyarakat merasa tertarik dengan adanya konten tersebut. Podcast instan ini diharapkan merupakan suatu media komunikasi bagi kami Puskesmas Pondok Ranji dengan masyarakat Tangsel, khususnya Kelurahan Pondok Ranji, dan diharapkan kedepannya bukan hanya media komunikasi satu arah aja. Mungkin dengan bertambahnya teknologi, mungkin diharapkan nanti podcast instan ini merupakan suatu media komunikasi dua arah antara kami dengan warga Tangsel, khususnya Kelurahan Pondok Ranji. Dan juga kemudian kedepannya mungkin kami bisa mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten terutama di bidangnya untuk memberikan masukan-masukan bagi podcast instan ini. Semoga podcast instan ini bisa berkelanjutan dan bermanfaat bagi warga Tangsel, khususnya warga Kelurahan Pondok Ranji. Pondok Ranji bisa. Harapan saya dengan podcast instan ini menjadi perhatian masyarakat sebagai media penyuluhan kesehatan agar masyarakat lebih aktif lagi untuk menonton podcast instan ini, sehingga upaya Puskesmas untuk menjadikan promosi kesehatan lebih baik lagi. Halo mitra sehat, balik lagi nih ke podcast instan, informasi tentang kesehatan. Di instan episode 1 kali ini kita mau bahas yang lagi rame nih di masyarakat, yaitu tentang gagal ginjal akut pada anak. Nah, narasumber kita kali ini adalah apoteker Puskesmas Pondok Ranji, yaitu Teh Kamala Nur Hasana. Halo Kamala, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Fani. Masuk aja langsung ya. Gagal ginjal akut pada anak ini kan lagi rame banget di masyarakat. Gejalanya apa aja sih Kak? Jadi sebelum ke gejala nih ya, untuk gagal ginjal akut ini memang saat ini sedang meningkat kasusnya. Jadi untuk saat ini ada kasus sebanyak 208 kasus gagal ginjal anak dari 20 provinsi. Sebanyak 115 pasien anak ini meninggal. Nah, untuk gejala-gejalanya seperti apa sih? Ini harus perlu kewaspadaan untuk ibu-ibu di rumah. Jika anak mengalami demam, lalu ada mual, ada diare, ada batuk pilek, dan juga ada dari urinnya sendiri tidak keluar urin atau urinnya sedikit berwarna pekat atau kekuningan. Jadi kayak gitu ya Kak, gejalanya lumayan bahaya juga ya buat anak-anak. Iya, betul. Terus nih Kak, sekarang kan lagi heboh banget sama yang namanya obat sirup nih. Dari Kemenkes juga ada himbauannya untuk diberhentikan dulu untuk sementara waktu. Hubungan dengan gagal ginjal akut pada anak ini apa sih Kak? Jadi sebenarnya gagal ginjal akut pada anak ini penyebabnya belum diketahui ya. Entah itu karena infeksi atau dari bahan-bahan kimia ini. Salah satunya yaitu dari pelarut, sebenarnya bukan dari zat aktif obatnya ya, tapi dari cemarannya. Jadi seperti ini ya, misalkan paracetamol itu memang tidak larut air, tapi bisa larut dengan pelarut-pelarut seperti sorbitol, gliserin. Nah, sorbitol, gliserin ini bisa menghasilkan cemaran. Nah, pertanyaannya, cemaran ini berbahaya atau tidak ya? Oke. Kalau cemaran ini sebenarnya tidak berbahaya jika tidak melebihi ambang batasnya. Kalau kita itu kan punya kitab farmakope ya, kitab farmakope Indonesia, itu kitabnya orang farmasi. Ada batasnya untuk ethylene glycol dan diethylene glycol itu yang penting tidak lebih dari 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Itu masih dibilang aman gitu.
Sedangkan saat ini memang BPOM sendiri sudah mengeluarkan beberapa obat yang mengandung itu ya EG dan DEG. Jadi cemaran EG dan PEG ini belum tentu jadi penyebab utama terjadi gagal ginjal akut ginjal ini ya. pada anak. Iya. Oke, makanya ya kenapa gagal ginjal akut ini disebutnya gagal ginjal akut misterius Iya, ya, iya, Pak? betul. Karena masih dalam penelitian nih. Iya, masih diteliti. Jadi belum tentu karena cemaran tadi, mungkin ada penyebab-penyebab lain ya, misalnya karena infeksi atau dari makanan minuman juga mungkin ya Bisa ya. Dilihat dari itu ada beberapa obat yang memang tercemar cemaran tadi etilen glikol dan dietilen glikol. Ada 5 obat. Nah, apa aja tuh Kak obatnya? Bisa disebutin nggak? Di sini memang ada Thermorex sirup batch tertentu ya. Jadi tidak semuanya. Di sini ada nomor batch DBL 7813 003537A1, ada obat fluorin DMP sirup, Unibaby Cook sirup, Unibaby demam sirup, dan Unibaby demam drop. Jadi untuk saat ini, untuk kelima obat ini sebaiknya tidak digunakan kembali karena memang dari farmasi pun sudah dilakukan penarikan untuk obat-obat tersebut. Oke, baik nih Kak Mala. Kalau misalnya biasanya kan ya anak-anak itu namanya masih kecil ya Kak, untuk minum obat tablet atau puyel itu kan agak susah ya karena juga harus rutin segala macam, dan lebih seringnya kan minumnya obat sirup nih, emang lagi lebih mudah. Solusinya gimana Kak? Ketika obat sirup ini harus diberhentikan untuk sementara waktu, solusinya apa sebagai apoteker? Ya, karena memang sekarang kan kita masih menunggu edaran dari Kemenkes ya untuk saat ini. Ada beberapa obat yang seharusnya sudah bisa digunakan kembali, misalkan seperti paracetamol dari PT AFI atau dari PT Mercy sebenarnya sudah bisa, tapi kita masih menunggu edaran. Jadi untuk saat ini memang kalau di puskesmas sendiri kita masih buat puyer. Oke. Kasih puyer atau misalkan kalau misal mau beli di apotek bisa bentuk yang tablet hisap ya. Kalau tablet hisap kan tidak sulit untuk rasanya lebih Masih enak ada ya, rasanya. lebih enak. Ada bentuk suppositoria lewat anus bisa juga. Paling itu sih kalau untuk saat ini. Tapi kalau untuk obat-obatan rutin, misalkan pasien menerima obat kejang, harus minum rutin, harus minum obat sirup. Kita lihat lagi dari manfaat dan resikonya. Jika memang harus menggunakan obat sirup, boleh, tapi harus konsultasi dengan dokter. Oke, jadi tetap harus berdasarkan saran dokter ya, nggak bisa langsung inisiatif untuk beli sendiri gitu. Iya, ya untuk obat-obatan seperti yang tadi ya, yang rutin misalkan tidak bisa diganti dengan sediaan yang lain. Oke. Nah, gimana nih mitra sehat yang ada di rumah semua? Udah banyak nih informasi yang Kamala udah kasih ke kita nih tentang gagal ginjal akut pada anak, gejalanya seperti apa, hubungan antara obat sirup dan gagal ginjal akut itu apa, dan obat apa yang bisa dikonsumsi selain dari obat sirup. Nah, sekarang dari sisi Kamalanya nih sebagai apoteker nih, apa sih himbauan yang bisa Kamala kasih ke mitra sehat semua yang ada di rumah dengan keadaan yang sekarang? Ya. Jadi pertama, saya sebagai apoteker prihatin terhadap kasus gagal ginjal akut yang sedang meningkat saat ini. Kami Apoteker Indonesia telah memberikan keamanan obat-obatan yang secara maksimal. Lalu untuk himbauannya, yang pertama itu memang sebelum membeli obat kita harus cek klik ya, cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya dan kadaluarsanya. Klik ya. Lalu yang kedua itu kalau misalkan memang terjadi efek samping setelah minum obat, harus dilaporkan kepada tenaga kesehatan, dokter atau apoteker ya, atau perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nanti kita bisa laporkan ke IMISO. Jadi ada elektronik monitoring efek samping obat. Itu aplikasi atau? Aplikasi. Nanti kalau misalkan ada efek samping obat, langsung dilaporkan terhadap tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga,
memang kita di apotek sendiri ada yang namanya swemedikasi ya, artinya bisa mengobati diri sendiri selama 3 hari. Itu yang harus diingat. Jadi kalau misalkan 3 hari gejalanya tidak ada perubahan, jadi tetap harus ke pelayanan kesehatan, harus ke puskesmas atau ke rumah sakit ya, untuk mengetahui ada penyakit lainnya tidak gitu ya. Lalu untuk ibu-ibu jangan khawatir ya, jangan terlalu panik, tapi harus waspada. Semoga anak-anak Indonesia sehat selalu ya Kak. Amin. Nah, Mitra Sehat, udah banyak banget nih informasi yang kita dapat dari narasumber kita kali ini. Terima kasih ya Kamala untuk informasinya yang sangat bermanfaat. Dan untuk Mitra Sehat di rumah nih, jangan juga kebawa hoax yang ada di masyarakat nih. Banyak kan berita-berita yang beredar, tapi belum tahu kebenarannya seperti apa. Jadi bisa mengikuti berita-berita tentang kesehatan melalui situs-situs resmi seperti BPOM ya Kak ya, dan Kemenkes. Demikianlah podcast Instan episode 1 kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bye-bye.